Pada malam ke-62, Syahrazad melanjutkan kisahnya dengan sebuah cerita yang penuh petualangan dan keajaiban. Kisah tentang seorang pedagang yang harus melakukan perjalanan panjang demi menebus nasib buruk yang menimpa keluarganya. Kisah malam ke-62, Pedagang Hasan dan Negeri yang Hilang. Di sebuah kota besar di tepi pantai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Hasan. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur dan dihormati, serta memiliki jaringan dagang yang luas. Meski begitu, Hasan memiliki satu masalah besar yang tak bisa ia pecahkan. Keluarganya mengalami nasib buruk secara berturut-turut. Istri dan anak-anaknya jatuh sakit, usahanya mulai merosot, dan kekayaannya perlahan-lahan hilang. Hasan sangat bingung dan putus asa, merasa seolah-olah ada kutukan yang menimpa hidupnya. Suatu hari, ketika Hasan sedang duduk di pasar memikirkan masalahnya, seorang lelaki tua misterius mendekatinya. Lelaki itu berkata, "Aku tahu apa yang menimpamu, wahai Hasan. Semua ini bukan kebetulan, melainkan akibat dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh leluhurmu. Untuk menebusnya, kau harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, melewati lautan, dan menemukan negeri yang hilang. Di sana, kau akan menemukan jawaban untuk semua masalahmu." Hasan, yang tidak memiliki pilihan lain, memutuskan untuk mempercayai kata-kata lelaki tua itu. Ia segera bersiap untuk berlayar menuju tempat yang misterius itu, berharap bisa mengakhiri kutukan yang menimpa keluarganya. Perjalanan di lautan yang bergolak. Dengan kapal dagangnya yang besar, Hasan berlayar melewati lautan luas. Perjalanannya tidak mudah. Lautan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi badai besar, membuat kapal Hasan terombang-ambing di tengah gelombang yang tinggi. Meskipun begitu, Hasan tidak gentar. Ia percaya bahwa hanya dengan menghadapi semua rintangan, ia bisa menyelamatkan keluarganya. Suatu malam, ketika badai semakin kuat, kapal Hasan tiba-tiba dihantam ombak besar. Kapal itu hancur, dan Hasan terlempar ke laut. Dalam kepanikan, ia melihat sebuah cahaya aneh di kejauhan. Sebuah pulau yang tampak seperti bersinar di bawah cahaya bulan. Dengan sisa tenaganya, Hasan berenang menuju pulau tersebut. Ketika ia tiba di pantai pulau itu, ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat itu. Tidak ada suara binatang atau angin yang berhembus. Semuanya terasa sunyi dan misterius. Namun, Hasan merasa bahwa inilah tujuan perjalanannya. Negeri yang hilang. Negeri yang hilang dan ratu ajaib. Hasan mulai menjelajahi pulau itu. Setelah berjalan selama beberapa waktu, ia tiba di sebuah kota besar yang tampak kosong, seolah-olah penduduknya telah menghilang. Namun, kota itu sangat indah, dengan istana yang megah di tengah-tengahnya. Ketika Hasan mendekati istana, pintu besar istana terbuka, dan di sana berdiri seorang wanita yang sangat cantik, berpakaian seperti seorang ratu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Selamat datang, Hasan. Aku adalah Ratu Yasmina, penguasa negeri yang hilang ini. Aku tahu mengapa kau datang." Hasan terkejut mendengar bahwa ratu itu sudah mengetahui tujuannya. "Apakah kau tahu tentang kutukan yang menimpa keluargaku?" tanya Hasan. Ratu Yasmina mengangguk. "Ya, kutukan itu dimulai dari leluhurmu, yang pernah membuat kesalahan besar di tempat ini. Namun kutukan itu bisa diangkat jika kau bersedia menjalani 3 ujian yang aku berikan. Ujian ini akan menguji hatimu, keberanianmu, dan kesetiaanmu pada keluargamu." Hasan yang sangat ingin menyelamatkan keluarganya menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia bersumpah akan menjalani ujian apapun untuk mengakhiri penderitaan keluarganya. Ujian pertama. Keberanian ujian pertama yang diberikan oleh Ratu Yasmina adalah ujian keberanian. Hasan dibawa ke sebuah lembah yang gelap, penuh dengan makhluk-makhluk menakutkan yang siap menyerangnya. Di sana, ia harus menemukan sebuah batu permata hitam yang tersembunyi di tengah-tengah lembah itu. Tanpa ragu, Hasan masuk ke dalam lembah yang gelap itu. Makhluk-makhluk aneh dan menyeramkan mencoba menakutinya. Tetapi Hasan tetap tenang dan tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Dengan penuh keberanian, ia berhasil menemukan batu permata hitam itu dan kembali ke istana. Ratu Yasmina tersenyum. "Kau telah lulus ujian keberanian. Sekarang bersiaplah untuk ujian kedua." Ujian kedua. Hati yang tulus. Ujian kedua menguji hati Hasan. Ratu Yasmina membawanya ke sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga indah. Di tengah taman ada seorang wanita yang sangat cantik yang menawarinya cinta dan kekayaan jika Hasan mau meninggalkan keluarganya dan tinggal bersamanya di taman itu. Hasan merasa tergoda oleh keindahan wanita itu dan tawaran kekayaan yang melimpah. Namun, ia mengingat keluarganya yang sedang menderita,
dan rasa cintanya kepada mereka jauh lebih besar daripada godaan tersebut. Dengan hati yang tulus, ia menolak tawaran wanita itu dan berkata, "Tidak ada harta atau keindahan yang bisa menggantikan cintaku kepada keluargaku." Ratu Yasmina, yang menyaksikan keputusan Hasan, mengangguk dengan puas. "Kau telah lulus ujian hati yang tulus. Kini tinggal satu ujian terakhir." Ujian ketiga, kesetiaan. Ujian terakhir adalah ujian kesetiaan. Ratu Yasmina membawa Hasan ke sebuah gua yang sangat dalam, di mana ia harus menghadapi bayangan masa lalu leluhurnya. Di dalam gua itu, Hasan melihat bayangan leluhurnya yang melakukan kesalahan yang menyebabkan kutukan turun ke keluarganya. Leluhurnya mengambil sesuatu yang berharga dari negeri yang hilang, meninggalkan jejak penghancuran. Hasan merasa malu dan bersalah atas tindakan leluhurnya, tetapi ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kebenaran, ia bisa mengakhiri kutukan itu. Ia bersujud di hadapan bayangan leluhurnya dan memohon ampun atas kesalahan yang telah terjadi. Ia bersumpah akan mengembalikan segala sesuatu yang diambil dan menjaga agar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Ketika ia melakukan ini, gua itu mulai bersinar terang dan kutukan yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun pun terangkat. Akhir dari kutukan. Setelah lulus dari ketiga ujian tersebut, Ratu Yasmina memuji Hasan atas keberanian, ketulusan, dan kesetiaannya. "Kutukan keluargamu telah berakhir, Hasan. Kau telah menebus kesalahan leluhurmu, dan kini kau bebas dari beban itu. Kembalilah kepada keluargamu dan hidupmu akan dipenuhi dengan keberkahan." Dengan hati yang penuh rasa syukur, Hasan kembali ke kapalnya dan berlayar pulang. Ketika ia tiba di rumah, ia mendapati keluarganya telah sembuh dari penyakit mereka, dan usaha dagangnya mulai berkembang kembali. Hasan pun hidup bahagia bersama keluarganya, tak lagi dibayangi oleh kutukan masa lalu. Syahrazad menutup kisah malam ke-62 ini dengan pelajaran bahwa kadang-kadang kita harus menghadapi masa lalu kita. Tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan, untuk bisa melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan. Raja Syahryar yang tersentuh oleh kisah ini membiarkan Syahrazad hidup untuk malam berikutnya, menanti kisah-kisah baru yang lebih menakjubkan.